Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai conflict and negotiation bagian ketiga atau bagian terakhir. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya menjelaskan mengenai konflik dan penyebab-penyebabnya. Kemudian di bagian kedua saya melanjutkan mengenai conflict handling style sampai dengan definisi awal dari negosiasi. Di bagian ini saya lanjutkan lagi mengenai negosiasi. Ada negosiasi yang situasional. Karena lokasi, ya kita sedang ada di medan perang nih. Ya yuk kita negosiasi dulu. Supaya apa ya? Supaya kita selamat. Sama-sama selamat. Ada yang karena physical setting, ya mau nggak mau, kumpul satu ruangan. Kumpul satu rumah. Kumpul satu asrama misalnya. Ya mau nggak mau berdamai. Meskipun sebenarnya ya masih musuhan, tapi oke lah kita negosiasi untuk sementara waktu. Atau karena dikejar deadline. Nah ini yang sering terjadi bagi Anda yang di sisi informasi ya. Sebenarnya konflik tuh antar programmer, yang satu begini, yang satu begitu. Tapi ya karena kita sama-sama dikejar deadline, ya ayolah kita berkompromi, negosiasi antara satu dengan yang lain, resolve dulu ya, karena ada satu tujuan yang harus dicapai yang lebih penting. Atau karena audiens karakteristik ya, karena orang yang berkonflik itu tipenya seperti apa. Ada yang tipe sabar semua, ada yang tipenya sama-sama emosional begitu ya. Ya dan ya itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Ada yang sama-sama diem gitu, ada yang satu diem, yang satu cerewet begitu, yang satu emosional, yang satu sabar gitu, yang sehingga waktu di situasi tersebut negosiasinya bisa terjadi. Nah, seringkali negosiasi itu ditangani oleh pihak ketiga. Jadi ada orang yang mendamaikan, third party, pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tadi dinamakan negosiator. Maka negosiator tadi yang mendamaikan tadi, yang bernegosiasi, menjadi jembatan penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain, harus memiliki beberapa keahlian. Keahlian yang pertama adalah harus bersiap. Siap mental, siap dicaci maki, siap dengan kesabaran, siap dengan emosi yang terkontrol dan stabil. Gathering information, harus mengumpulkan informasi. Dari pihak yang satu didengar, pihak kedua didengar, pihak luar didengar, sehingga mendapatkan informasi yang seimbang dan utuh sebelum negosiasi dilakukan. Harus mampu berkomunikasi secara efektif, nggak bertele-tele, nggak banyak basa-basi. Banyak basa-basi malah emosi semua, hilang semua malah. Dan harus mampu menghasilkan persetujuan. Apapun nanti persetujuan tersebut, entah nanti dianggap berat sebelah, dianggap tidak seimbang, dianggap tidak adil gitu, tapi harus bernegosiasi. Karena penyelesaian konflik itu tidak harus win-win solution. Ya saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah win-win solution itu. Nggak ada dua-duanya menang itu. Yang ada adalah salah satu menang, salah satu kalah. Nah kalau pertandingan draw itu Pak, di dalam draw pun pasti ada yang merasa kalah, ada yang merasa menang. Kalau dua pihak bertanding, kemudian diputuskan draw imbang, pihak yang merasa lebih kuat akan merasa rugi. Loh, saya melawan musuh yang lemah begitu kok draw ya? Rugi dong saya begitu. Pihak yang merasa lemah, begitu diputuskan draw, dia merasa menang. Wah, lewat pertandingan seperti ini, padahal saya ini lebih lemah loh gitu. Tapi saya bisa menahan imbang. Nah, begitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada win-win solution. Yang ada adalah resolve saja, menyelesaikan ulang, sementara ataupun tidak. Dan konflik, ya seperti yang saya utarakan di bagian awal, kita tidak bisa hidup tanpa konflik. Selama kita makhluk sosial, selama kita hidup bersama orang lain, kecuali Anda hidup sendirian, di gunung, di hutan, di gua, nah itu baru
hilang konfliknya. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Misalnya dengan team building, gathering, outbound. Itu yang biasanya dilakukan. Stimulation, memberi rangsangan-rangsangan tertentu, diberi insentif, dibuat senang. Ya, lingkungan kerja yang nyaman, begitu. Komunikasi yang baik. Ya, banyak perusahaan yang sangat keras berusaha untuk mengurangi konflik. Anda bisa lihat di YouTube, di banyak startup IT ya, Google dan lain-lain, itu ruang kerjanya dibuat nyaman, terbuka gitu ya, team building, stimulation, insentif yang besar segala macam begitu. Bringing outside individual, jadi diungkapkan saja perasaannya secara terbuka. Tidak saling menyimpan dendam dan emosi satu sama lain. Tapi ini butuh organization culture yang sangat kuat, fundamental yang sangat bagus sebelum melaksanakan ini semua. Balik lagi ke materi sebelumnya. Yang terakhir adalah konflik manajemen, sehingga setelah konflik tadi bisa dikurangi, kalaupun sampai terjadi harus dilakukan negosiasi. Maka biasanya most organization and optimal level of conflict can positively influence organizational performance. Banyak perusahaan terutama yang sudah besar, sudah mapan, memiliki budaya organisasi yang baik, akan berusaha memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, ya, levelnya sudah tinggi. Konflik itu biasa, bukan masalah. Ayo ini dijadikan lecutan untuk berbuat lebih baik. Nah, biasanya begitu. Functional conflict represent a confrontation between group that enhances and benefit the organization performance. Kalau konfliknya itu sehat, konstruktif, ya maka itu bisa menjadi keuntungan dari pihak perusahaan tadi atau pihak organisasi tadi. Tapi kalau konfliknya sudah relationship, nuding ke orang, bubar, bahaya. Dan yang terakhir, manager must confront is diagnosing and managing intergroup conflict. Nah, ini pimpinan yang baik itu mampu melakukan manajemen konflik. Ya, konflik manajemen ini materi yang khusus ya, materi yang berbeda, dan banyak sekali pimpinan yang suka sekali dengan mengkonflikkan anak buahnya. Ada yang bilang teori adu domba, sebenarnya bukan adu domba kalau saya bilang, memang sengaja mengkonflikkan gitu. Dan happy melihat anak buahnya konflik, tapi bukan karena happy kemudian seperti psikopat gitu ya, senang lihat orang susah lihat orang senang begitu, bukan seperti itu, tapi dia happy karena dengan adanya konflik ini menandakan bahwa organisasi itu sehat, saling terbuka, dan kalau bisa di-manage, bisa dikendalikan, maka konflik tadi bisa meningkatkan kinerja organisasi, kinerja perusahaan. Sehingga yang saya tekankan di sini bahwa kita memandang konflik jangan hanya dari sisi negatif, tapi konflik ini bisa berakibat positif jika kita mampu mengendalikan. Tapi yang seperti biasa saya katakan bahwa itu tidak mudah. Ngomong mudah, melaksanakan tunggu dulu. Konflik manajemen is not easy gitu. Anda bisa cari itu di banyak buku teks, dan secara praktek apa yang saya alami juga itu sangat berat dan sangat sulit. Tetapi mau tidak mau, bagi Anda semua itu kita hadapi. Sekarang waktu kita hadapi, di sebelumnya sudah saya ungkapkan mengenai conflict handling style. Kemudian kita butuh negosiasi. Kalau perlu ada negosiator dengan persiapan tertentu, dengan keahlian tertentu. Dan jika memandang dari sudut pandang yang positif, maka konflik bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Itu bab mengenai konflik and negotiation. Masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
Terima kasih.